Selamat sore, saya mendapatkan panduan praktis ini dari British Medical Journal yang sangat penting sekali untuk terutama untuk kita awam, bagaimana membedakan ini COVID-19 atau tidak dari gejala klinis. Ini saya kira penting sekali diketahui oleh kita semua, karena kalau tidak salah tadi juga ada di Detikcom itu mengatakan bahwa kita harus mencari gejala lagi yang khas untuk COVID-19 di luar pasti diagnosis yang pasti. Nah, ini ada breaking news, kita bikin breaking news. Di sini gejala umum ditemukan pada pasien penderita COVID-19 berdasarkan data CDC per 20 Maret. Ini saya tadi ambil dari CDC bahwa gejala yang muncul itu adalah gejala umum adalah demam, batuk, dan napas menjadi pendek. Ya, gejala muncul 2-14 hari setelah terpapar virus corona. Jadi oleh karena itu kenapa isolasi 14 hari? Karena masa inkubasinya antara 2-14 hari. Apa yang penting, saudara-saudara, bahwa ini dari karakteristik klinis di Cina pada waktu awal-awal itu semua tertuju ke Cina untuk melihat apa sih gejalanya yang paling tinggi. Yang paling banyak adalah pneumonia ini, ya, yang kuning pneumonia. Terus juga ada batuk, ya, demam, ini yang paling tinggi. Jadi 3 gejala ini patognomonis kita harus curiga pada COVID-19. Kemudian ada nyeri otot, kelelahan, napas pendek, kedinginan, mual muntah, diare, nafsu makan, menghilang, kemudian sampai ada juga yang koma. Ya, ini kita sudah tahu semua. Namun ada penemuan baru, ya. Ini yang harus Anda perhatikan dengan seksama, ya. Anda perhatikan gejala ini dengan seksama bahwa deteksi akurat COVID-19 adalah kehilangan indera penciuman atau anosmia dan indera perasa atau agesia. Jadi ingat sekali lagi, deteksi akurat COVID-19, kehilangan indera penciuman atau anosmia, dan indera perasa atau agesia. Nah, kita lihat di mana aja sebaran datanya ada. Insiden anosmia meningkat pada pasien positif COVID-19, ya. Jadi pada waktu corona yang sebelumnya, MERS dan SARS juga ada, tapi tidak begitu menonjol. Tapi di COVID-19 ini anosmia dan agesia itu sangat menonjol. Bahkan di Jerman, 2 dari 3 kasus COVID-19 positif mengalami anosmia. Di Korea Selatan 30%. Kita tahu di dunia ini yang paling banyak strateginya tidak lockdown, tapi dia membuat membuat pemeriksaan yang masif itu di Korea Selatan. 30% positif mengalami anosmia. Data di Jerman, 2 dari 3 kasus ini mengalami anosmia dan indera perasanya. Jadi kalau kita anosmia tuh bau-bauan kita nggak bisa baui atau rasa juga kurang, gitu ya. Jadi kalau ada kopi, aroma kopinya nggak kecium. Aroma kopi nggak kecium, aroma itu udah tanda kalau kita nggak enak badan, lemes-lemes, terus nggak minum kopi kok nggak rasa kopinya, atau ada bau, biasanya minyak wangi atau apa, kopinya wangi nggak terasa, itu hati-hati juga, itu salah satu gejala COVID-19. Ini sebetulnya penapisan di masyarakat, gitu ya. Jadi harus lebih curiga karena ini datanya cukup valid, gitu ya.
Ini dari New England Journal, dari British Medical Journal, sorry ya. Jadi pasien dengan deteksi ini kita harus lakukan. Pasien positif COVID-19 tanpa gejala atau asimptomatik dengan gejala ringan ini harus self isolation, ya. Jadi dengan merasa begitu langsung misah dengan keluarga, udah isolasi sendiri. Kalau ini adalah untuk rapid test atau tes diagnostik, ya, harus lapor. Jadi Nah, kita nggak perlu capek-capek tes ke lab, bisa langsung pakai indikasi ini. ya, jadi kalau ini saya membuat sendiri bagan alur ini berdasarkan data-data dari CDC yang sudah dilaporkan, kemudian British Medical Journal, dan hasil penelitian serta laporan data-data dari Jerman, kemudian Italia, Amerika. Kalau pasien dicurigai COVID-19, ini ya. Jadi pasien dicurigai COVID-19. Ada yang memiliki gejala atau simptomatik, demam, batuk terus-menerus, napas pendek, kelelahan, nyeri badan, pegal. Ini khas ya untuk COVID-19. Gejala semakin parah, segera rawat inap atau ke rumah sakit rujukan COVID-19. Namun gejala ringan atau bahkan tidak memiliki gejala atau asimptomatik, tidak mengalami gejala demam, tidak batuk, tidak napas, namun kehilangan indera penciuman atau anosmia dan indera perasa atau agesia, segera hubungi unit Satgas COVID-19, lapor untuk dites, bisa tes rapid test sehingga bisa dilakukan isolasi mandiri lebih awal, ya. Jadi hati-hati, jangan mudik, jaga keluarga, ya, jangan dekat keluarga langsung. Kalau ada gejala anosmia dan agesia, indera perasa, memisahkan diri dari keluarga, jaga jarak, sambil waspada untuk kita tes cepat atau tes swab untuk melihat apakah terinfeksi corona atau tidak. Kenapa ini penting? Karena sebelumnya kita lihat bahwa dengan asimptomatik ini adalah anosmia ini menularkan COVID-19 sebagai vektor di situ. Di jurnal disebut vektor juga, disebut juga carrier. Ya, jadi vektor pembawa atau carrier untuk menyebabkan penularan lebih lanjut. Berbahaya, Dok, ya? Ya, jadi kenapa begitu cepat? Karena orang tidak waspada. Di sekitar kita mungkin sudah ada, kita nggak tahu. Semua kan sekarang dites kemana-mana, suhu dites. Nah, tiba-tiba suhunya normal. Saya tiap masuk suhunya normal gitu ya. Tapi kita nggak tahu karena kita belum dites gitu. Oleh karena itu, kalau ini sekali lagi saya perlihatkan, curiga COVID-19 kalau tidak memiliki gejala, tapi namun ya kehilangan indera penciuman atau anosmia atau perasa atau agesia, sehingga hubungi ke Satgas, lapor ke rumah sakit, lapor ke dokternya, dan ini menjadi kesempatan untuk isolasi mandiri. Saya kira itu. Sekali lagi, isolasi mandiri itu penting, dan carrier atau vektor itu justru pada orang-orang yang sehat. Siapa dia? Biasanya anak muda. Anak muda, orang sehat, tidak memperlihatkan gejala, kekebalannya bagus, namun dia sudah terinfeksi virus, dan itu potensi yang paling besar untuk menyebabkan penyebaran yang masif sekali. Tapi Ya. ada kesimpulannya,
kalau tiap pagi kita masih bisa ngopi, bisa mencium dengan jelas, terus masih bisa menikmati aromanya kopi, berarti nggak ada masalah dong kan? Insya Allah ya. Jadi insya Allah bahwa ya kita ini berupaya. Kami selalu mengikuti, saya bukan ahli virus, tapi dengan kejadian ini, saya bukan ahli pulmonologi, kejadian ini kita merespon yang penting masyarakat teredukasi, karena saya lihat ini gejala ini penting. Kalau 2 dari 3 saja sudah mengalami ini, kalau saya tiba-tiba, wah makan apa namanya manis kok nggak manis gitu ya, atau rasanya nggak ada, bau parfum kok nggak begitu bau, kita harus mulai curiga ke arah COVID-19. Semua orang curiga sekarang, ya. Kita semua jadi parno nih, Pak. Iya, Parno. Sekarang kalau kentut nggak dicurigai, ya. Tapi kalau bersin atau batuk, langsung orang pada ngelirik ini, dicurigai, ya. Jadi inilah apa sekarang. Tapi siapapun harus waspada, waspada. Cuci tangan, jaga jarak, hindari kumpulan, dan pakai masker kemanapun. Insya Allah akan sedikit mengurangi penularan atau tertular oleh COVID-19. Sekira itu yang bisa saya berikan. Ini breaking news. Tolong sama teman-teman apabila yang menonton ini, beritahu pada teman-teman, beritahu ke keluarga. Jurnal aslinya bisa dicari di Google, langsung pada British Medical Journal, dan Detikcom juga sudah memberitakan tadi pagi kalau nggak salah, tadi siang, ya. Oleh karena itu kita akan jumpa lagi di masa datang. Ini saya ada operasi yang mendadak, Sito. Nanti saya beritakan nanti malam. Ini ada kehamilan ektopik, teleponnya sudah nyala. Operasi emergency karena kehamilan di luar kandungan. Wah, oke, kayaknya harus kita stop nih, Dok. Iya, udah ditelepon terus. Dipanggil terus. Iya, iya. Nanti saya lihatkan di Instagram atau di ini hasilnya merupakan satu rentetan dari gejala, kemudian juga ini mempengaruhi sistem reproduksi. Terima kasih. Salam Sehat. reproduksi sehat.